Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Seperti apa itu? Yuk kita pelajari bersama. Oke, perhatikan segitiga ABC berikut nih. Ini ada segitiga ABC, segitiga sembarang ya. Segitiga ABC. Nah, huruf besar ini menunjukkan titik-titik sudut. Titik sudut A, titik B, dan titik C. Sedangkan huruf kecil ini untuk menunjukkan sisi. Sisi A itu adalah sisi di depan sudut A. Sisi B adalah sisi di depan sudut B. Dan sisi C adalah sisi di depan sudut C. Atau dengan kata lain, sisi A itu sama dengan BC, sisi B sama dengan AC, dan sisi C sama dengan AB. Nah, ini kita gunakan ABC, penamaan ABC di sisi-sisi ini untuk memudahkan dalam mengingat rumus. Pada sembarang segitiga ABC yang tadi yang ini berlaku aturan sinus, yaitu A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Oke, menghafalnya mudah kan? A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Itu. Jadi tujuannya penamaan sisi berdasarkan sudut di hadapannya itu untuk mempermudah penghafalan. Dan berlaku juga aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali kosinus A. Anda lihat polanya di sini nih. Kalau A kuadrat sama dengan, maka ini tinggal selain A, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat. Dikurangi 2, diulang lagi, B dikali C, dikali kosinus. Kalau di sininya A kuadrat, maka di sini juga kosinus A. Kalau depannya B kuadrat, maka di sininya kosinus B. Kalau di depannya C kuadrat, maka di belakangnya kosinus C. Oke, ini harusnya C ya. C, bukan A. Oke. Jadi tinggal Anda lihat polanya saja untuk menghafalkannya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kosinus A. B kuadrat sama dengan, berarti yang selain B, A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 dikali, nah ini A dikali C, sama dengan yang ini, dikali kosinus B. Kalau C kuadrat sama dengan, selain C, A kuadrat tambah B kuadrat, dikurangi 2AB dikali kosinus C. Oke, supaya lebih jelas, kita ke contoh. Oke, sebelum contoh, kita bahas dulu luas segitiga ya. Oke. Ini segitiga masih yang tadi, segitiga ABC. Di sini luas segitiga dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sinus A. Jadi setengah dikali B dikali C dikali sinus A. Ini mudah juga menghafalnya. Atau bisa juga setengah dikali A dikali C dikali sinus B. Lihat polanya ya. Kalau di sini ya B dikali C, maka ininya sinus A. Jadi di yang sudut yang terapit oleh si sisi itu. Atau bisa juga misalnya yang kedua, kalau sudut B berarti setengah dikali A dikali C dikali sinus B. Kalau untuk sudut C berarti setengah dikali A dikali B dikali sinus C. Ini untuk rumus segitiga. Kalau yang diketahuinya sudut dan dua sisi yang mengapit sudut. Jadi ini sebagai rumus tambahan dari yang dulu Anda pelajari, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Itu waktu SMP ya. Nah, kalau sekarang, karena sudah mengenal konsep trigonometri, konsep sudut, maka rumusnya ditambah, alternatif rumusnya ditambah menjadi setengah kali B kali C dikali sinus A dan seterusnya. Oke, nah sekarang baru ke contoh.
Perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Oke, ini ada segitiga ABC. Di sini sudut A 30 derajat, sudut B 120 derajat, kemudian AC atau sisi B 112 cm. Yang ditanyakan berapakah panjang sisi BC atau panjang sisi A. Oke, ya kita kerjakan. Di sini diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 120 derajat. Misalkan ini kita namakan sisi B 12 derajat. Yang ditanyakan sisi A. A berapa? Panjang BC itu kan sama dengan panjang sisi A. Nah, kita gunakan aturan sinus. Kenapa? Oke, karena yang diketahuinya dua sudut. Maka A per sinus A sama dengan B per sinus B. A-nya tinggal kita masukkan saja. A-nya tidak kita ketahui, ditanyakan. Sinus A-nya berarti sinus 30 derajat. B-nya 12 dan sinus B-nya berarti sinus 120 derajat. Oke, ada sinus 120 derajat nih. Kita kotret dulu di sini. Sinus 120 derajat itu sama dengan kuadran berapa nih? Kuadran 2. Maka kita gunakan rumusnya 180 derajat dikurangi theta. 180 derajat kurangi berapa supaya 120? Dikurangi 60 derajat. Maka ini sama dengan sinus 60 derajat. Positif, karena sinus di kuadran 2 bernilai positif. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Maka ini menjadi A per sinus 30 setengah sama dengan 12 per setengah akar 3. Ini setengah dengan setengah bisa kita coret. Maka sisanya A sama dengan 12 dibagi akar 3. Kalau kita kalikan akar 3 per akar 3, karena tidak boleh ada akar di penyebut, maka hasilnya yang atas jadi 12 akar 3, yang bawah akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Kita sederhanakan 12 dibagi 3, 4. 4 akar 3 cm. Itu panjang sisi BC. Jadi, kita simpulkan, jadi BC sama dengan 4 akar 3 cm. Paham ya? Oke, sekarang kita ke yang nomor 2. Yaitu kita cari luas segitiga ABC. Luas sama dengan, oke, karena ini yang diketahui B 12 cm dan sekarang diketahui juga A, A-nya 4 akar 3, maka kita gunakan rumusnya setengah dikali A dikali B dikali sinus C. Sama dengan setengah A-nya 4 akar 3, B-nya 12 dikali sinus, nah C-nya nih. Berapakah besar sudut C? Anda ingat sudut dalam segitiga itu 180 derajat jumlahnya. Di sini sudah ada 30 derajat, di sini sudah ada 120 derajat. 30 tambah 120, 150, maka ini supaya jadi 160, 180 derajat, maka ini pasti 30 derajat. Kalau kita jumlahkan 3 tambah 3, 6, 6 tambah 12 kan 18, 180 derajat. Maka sudut C besarnya 30 derajat. Kita gunakan sifat segitiga ya. Sifat segitiga yang ini nih, sudut A
tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, sudah lengkap, tinggal kita hitung. Berarti setengah kali 4, 2. 2 akar 3 dikali 12. Sinus 30 setengah. Maka ini 2 akar 3 setengah kali 12 dikali 6. 2 kali 6, 12 akar 3 cm persegi. Jadi, kita tambah dan luas segitiga adalah 12 akar 3 cm persegi. Paham ya? Oke. Kalau Anda ingin bentuk dalam desimal, ya tinggal dicari saja akar 3 itu di kalkulator berapa, kemudian dikalikan dengan 12. Akar 3 itu sekitar 1,73. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya adalah hitunglah panjang sisi PQ pada segitiga di samping. Oke, ini ada segitiga nih. Ada segitiga PQR. Di sini sudut R-nya 60 derajat. Di sini panjang PR 50 cm, panjang RQ 40 cm. Oke. Kemudian hitung luasnya. Oke. Untuk memudahkan, kita misalkan ini namanya sisi Q, ini namanya sisi P, sesuai dengan nama sudut di hadapannya. Dan ini namanya sisi R. Jadi, PQ itu sama dengan sisi R. PQ itu yang ditanyakan di sini. PQ sama dengan sisi R. Oke nih, ada satu sudut, kemudian ditanyakan sisi di depan sudut. Yang diketahui yang lain adalah sisi dan sisi pengapitnya. Maka ini pasti kita gunakan rumus kosinus untuk mendapatkan panjang sisi R. Di mana R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat dikurangi 2 kali P kali Q dikali kosinus R. Nah, tinggal kita masukkan saja, nilainya sudah lengkap. P-nya 40 kuadrat, Q-nya 50 kuadrat, 2 dikali 40 dikali 50 dikali kosinus 60 derajat. 40 kuadrat, 4 kali 4, 16, 10 kali 10, 100. 5 kuadrat, 50 kuadrat, berarti 25, 10 kali 10, 100, 2500, dikurangi 2 kali 4, 16, 16 kali 5, berapa? 2 kali 4, 8, 8 kali 5, 4 ya, 40. Nolnya 1, 2, tinggal kita tambahkan 1, 2. Dikali kosinus 60 derajat, kosinus 60 derajat setengah. Kita jumlahkan 1600 ditambah 2500. 16 tambah 25, 41. Kemudian 4000 dikali setengah, 2000. 4100 dikurangi 2000, 2100. Maka kalau ditanya R saja, ini akar dari 2100 atau sama dengan 10 akar 21. Nah, kemudian selanjutnya luas. Untuk luas segitiga, karena yang diketahui sudut R, maka kita gunakan rumusnya setengah dikali P dikali Q dikali sinus R. Sama dengan setengah, P-nya 40, Q-nya 50 dikali sinus 60 derajat. Setengah kali 40, 20, 20 kali 50, 100,
1000 ya. 1000 dikali sinus 60 derajat setengah akar 3. 1000 kali setengah 500 akar 3 cm per segi. Jadi kita simpulkan panjang sisi PQ sama dengan 10 akar 21 cm dan luasnya, luas segitiga 500 akar 3 cm. Ini dari mana? Ini dari sini nih. Kenapa sih akar 2100 kok jadi 10 akar 21? Akar 2100 itu kan sama dengan akar 100 dikali 21. Nah, ini kan sama dengan akar 100 dikali akar 21. Sama dengan akar 100 kan 10. Nah, 10 kali akar 21. Ini dari sini nih dapatnya. Oke, itulah contoh penggunaan aturan sinus dan aturan kosinus serta rumus luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Paham ya? Oke. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan disampaikan di kolom komentar. Klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru tentang materi atau pembahasan soal di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.